Salam, selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah bangkit dan naik ke sorga itu. Amin. Minggu hari ini bernama Minggu Eksaudi, artinya berdoa. Firman Tuhan buat kita di Minggu Eksaudi ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan demikian: jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat ini, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang perlu kita pahami yang pertama sekali, bahwa Yesus sudah berada di sorga bersama Allah Bapa yang datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus itu. Kita mengetahui dan kita mengimani dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke sorga, mempersiapkan tempat buat kita orang-orang percaya. Dan satu hal yang perlu kita pahami dan kita ingat, bahwa ketika dia naik ke sorga, dia memberkati murid-muridnya dan orang percaya yang ada di sekitarnya di kota Betania. Dan ketika itu murid-murid dan orang banyak menyembah dia, dan seketika dia sudah tidak kelihatan lagi. Mereka pulang ke Yerusalem, masuk ke bait Allah, menyembah Tuhan dalam keadaan yang bersukacita. Ini menjadi catatan yang sangat penting buat kita, bahwa orang-orang percaya kehidupannya cenderung bersekutu di bait Allah, dan mereka bersukacita. Mereka memohon segala sesuatu kepada Allah dan berdoa, dan mereka berada dalam sukacita. Ternyata firman Tuhan sebelumnya, jauh dari masa-masa Yesus, dalam kitab Mazmur telah dinubuatkan bahwa orang yang senang bersama-sama dengan hukum Tuhan, bahwa orang yang setiap saat, setiap malam, setiap pergerakan kehidupannya mau merenungkan dan setia melakukan dari tuntutan firman Tuhan, hukum Tuhan, Taurat Tuhan, mereka akan memperoleh sukacita yang luar biasa. Mereka akan diberkati. Allah akan berpihak memberikan berkat-berkat yang luar biasa kepada mereka. Karena itu dalam Mazmur ini diperlihatkan dalam ayat yang pertama dan yang kedua, bahwa orang yang sangat setia kepada Allah lewat mentaati hukum Tauratnya itu, mereka tidak mau taat kepada perintah-perintah orang fasik. Kalau orang fasik senantiasa mau menekankan perintah-perintah pengajaran mereka, orang-orang benar dalam Taurat firman Tuhan yang setia kepada Allah tidak akan mau mendengarkan dan mengikuti perintah orang-orang yang fasik. Orang fasik adalah orang yang munafik, mengetahui yang benar tapi tidak mau melakukan yang benar. Memahami yang benar yang dikehendaki Allah, tapi mereka tidak suka untuk melakukan itu. Berikutnya mereka dikatakan mereka tidak mau duduk bersama. Artinya tidak mau mendekat
tidak mau bergaul, tidak mau memberi hati, pikiran dan kesempatan untuk duduk minum kopi, bergaul, menonton, bersendau. Mereka tidak mau memberikan kesempatan pun kepada orang-orang yang jahat. Dan berikut dikatakan bahwa mereka tidak mau duduk bersama-sama dengan pencemooh, dan mereka tidak berdiri pada jalan orang yang berdosa. Ketiga istilah ini, pencemooh, orang berdosa, dan orang yang fasik, sama-sama mau mengindikasikan orang jahat. Orang-orang yang setia mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya, menjauhkan dari orang pencemooh, menjauhkan diri dari orang yang jahat, menjauhkan diri dari orang-orang yang fasik, apalagi mau mendengarkan perintahnya, mereka tidak akan mau itu. Dan faktanya diperlihatkan firman Tuhan bagi orang yang setia kepada Allah, yang taat belajar akan firman Tuhan, yang berupaya mengerjakannya setiap saat, diberikan Allah jauh sebelum masa Yesus bahwa mereka akan seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai. Daunnya sangat lebat, memperlihatkan kehidupan yang luar biasa, mekar, dan seolah-olah setiap saat memperlihatkan hidup yang berkemakmuran. Dan ternyata pohon itu akan memberikan buah pada waktunya. Saudaraku yang kekasih, bayangkan satu pohon yang meski berbuah pada saatnya, katakanlah dia pohon kelapa, tapi tidak berbuah, alangkah mengecewakan dari sang pemilik. Orang yang setia kepada firman Tuhan, orang yang kedengar-dengaran dengan firman Tuhan, diberkati Allah, akan memberikan buah yang luar biasa pada saat dia mau berbuah. Kehidupannya senantiasa menjanjikan bagi orang yang banyak. Kehidupannya senantiasa menaungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itulah firman Tuhan ini sangat memberikan gambaran kepada orang yang fasik, yang kehidupannya berbeda dengan orang-orang yang sungguh setia kepada perintah hukum Taurat Allah. Itu sebabnya firman Tuhan ini digolongkan oleh para teolog sebagai firman Tuhan yang berbentuk wisdom didahse. Wisdom didahse senantiasa memberikan pengajaran dan gambaran yang langsung pro kontra. Yang setia akan memperoleh yang baik, diberkati Tuhan, dan yang tidak setia akan memperoleh akibat. Dan itu yang diperlihatkan dalam ayat 4 dan ayat 5. Dikatakan hidup pribadi orang fasik seperti sekam yang begitu mudah terhempas oleh sesuatu yang menantang dia. Orang fasik hidupnya tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang yang benar, orang yang setia kepada Allah, sekalipun dia menghadapi penghakiman, sekalipun dia menghadapi tantangan, dia akan tetap taat dan setia kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pertolongan dan tidak pernah terlambat, dan dia menjadi bersukacita dalam setiap pergerakan hidupnya sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. Orang-orang fasik akan menjadi orang yang sungguh-sungguh, yang tidak tahan hidup bersama dan duduk bersama dengan orang-orang yang benar. Ada kegelisahan, seolah-olah mereka mau segera mau pergi, seolah-olah mereka risih dan tidak nyaman jikalau bersama-sama dengan kumpulan orang-orang yang benar. Mereka tidak tahan dengan penghakiman, dan mereka tidak tahan duduk di tengah-tengah orang yang benar. Saudaraku yang kekasih, pada ayat terakhir, ayat yang ke-6, diperlihatkan oleh firman Tuhan kepada kita, memang Tuhan mengenal semuanya, ciptaannya, terlebih-lebih mahkota ciptaannya, yakni manusia. Bapak, ibu, saudara-saudara yang bersentuhan dengan firman Allah, dan saya dikenal oleh Allah. Hati kita, pikiran kita, ketika kita tergeser dari ketaatan kita menjadi hidup seperti orang yang fasik, Allah melihat itu. Dan diperlihatkan oleh firman Tuhan bahwasanya jalan orang benar diberkati oleh Tuhan, dan jalan orang fasik senantiasa akan musnah dan dibinasakan oleh Allah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus. Saudara sebagai orang yang merdeka dan bebas boleh memilih. Saya memilih supaya saya tetap
menempuh jalan yang benar, menghindar dari orang fasik, dan tidak mau berjalan bersama dengan orang-orang yang penuh dengan dosa. Tentunya himbauan harapan firman Tuhan ini mendesak, memotivasi, mengarahkan, mengingatkan agar saudara-saudaraku dan kita semua yang percaya dalam nama Yesus yang telah naik ke sorga itu, yang hidupnya bersukacita, tetap cenderung pilihannya untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup benar, menghindari gaya hidup orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang berdosa, yang senantiasa hidup merencanakan persekongkolan yang tidak baik di tengah-tengah dunianya. Karena itu akan jatuh kepada penghukuman dan jatuh kepada kebinasaan yang tidak berarti di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, kita mencoba memperlihatkan kembali kondisi real kehidupan orang percaya, murid-murid dan orang-orang yang sudah menerima Yesus pasca Yesus naik ke sorga. Mereka cenderung bersukacita dan hidup di bait Allah. Ternyata mereka bisa bertahan seperti itu kalau mereka bisa setia mendengarkan, menghidupi hukum Taurat Tuhan, firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Sekalipun Yesus tidak bersama-sama dengan kita, karena kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi firman-Nya, Tauratnya, perintahnya, pengajarannya, hukumnya bersama-sama dengan kita. Lakukanlah, renungkanlah agar kita menjadi orang yang sungguh-sungguh benar, diberkati Allah, dan Allah bersama-sama dengan kita. Jikalau saya, Bapak Ibu bersama-sama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, apa ketakutan kita? Mari kita berdoa supaya yang menakutkan secara fisik, secara kesehatan yang melanda dunia ini, sesegera mungkin Allah sembuhkan melalui pengobatan, penemuan para ahli, dan kita semua menjadi tenang dan senang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan bersekutu di antara sesama. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih dengan firman Tuhan yang bergema di tengah-tengah kami. Kami bersukacita karena Tuhan Yesus telah memberkati kami, seperti yang memberkati murid-muridnya dikala dia naik ke sorga. Dan kami tetap bertahan bersukacita karena Taurat Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan senantiasa kami renungkan, kami pelajari, dan kami hidupi, membuat kami memperoleh berkat. Karena kami diberkati oleh Tuhan, karena kami bisa dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih dengan karunia Tuhan yang memberikan iman percaya kami atas kuat kuasa-Mu, lewat firman-Mu, lewat anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.